Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara biar kita nggak terus-menerus bergantung sama orang lain, ya. Ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri. Ini dari Feby Putri ya. Dia nanya, halo kak, mau nanya gimana sih caranya biar kita nggak bergantung sama orang lain terus-menerus? Semoga dibalas ya kak. Terima kasih. Oke. Jadi tidak bergantung sama orang lain ini mungkin tidak dijelaskan ya secara spesifik konteksnya itu seperti apa. Tapi kalau bergantung sama orang lain ini yang dimaksud adalah kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, misalnya dalam konteks biaya gitu ya. Apapun kita perlu uang saku, kita perlu minta dari orang lain, kita mau beli apa kita perlu dapat orang lain gitu. Kalau itu solusinya ya berarti kita harus bisa menghasilkan sendiri gitu. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu ya. Dan salah satu yang saya lakukan dulu ya ketika saya kuliah gitu, yang pertama saya punya niat dulu bahwa saya harus bisa menghasilkan uang sendiri, saya harus bisa membayar uang kuliah saya sendiri gitu. Lalu dari situ saya mulai bisa berjualan gitu, karena waktu itu saya punya salah satu kemampuannya adalah public speaking dan training. Akhirnya ya udah saya mulai ngisi training, saya mulai jadi MC kayak gitu, dan dari situ saya dapat income. Dan ketika saya udah mulai banyak ngisi training, saya mulai di kontak BlackBerry Messenger saya, dulu zamannya BlackBerry gitu ya, mulai banyak orangnya, mulai banyak teman-temannya, mulai banyak koneksi. Saya pernah juga jualan buku waktu itu. Jualan buku, ada yang namanya buku 1 Minute Millionaire. Terus saya juga jual buku, ada yang namanya Hypnotic Writing. Itu saya blast, saya WhatsApp blast gitu. Siapa yang mau buku ini gitu. Terus atau saya masih ingat banget dulu pernah nulis kata-katanya kayak gini. Ini adalah salah satu buku yang direkomendasikan oleh Pak Tung Desa Muaringin. Buku ini bla 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 bla. Terus ternyata banyak banget yang beli gitu. Dan dari situ saya dapat uang tambahan juga gitu dari menjual buku tadi. Nah, kalau kita bisa lihat lebih dalam gimana saya bisa menjual buku ataupun dapat uang gitu ya dari mengisi training ataupun menjual buku misalnya. Prinsipnya adalah kita membuat nilai tambah ya. Sehingga uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Jadi ketika saya memberikan value menjadi MC, mengisi training ataupun menjual buku, itu adalah value yang saya berikan gitu. Value yang saya berikan ke orang lain, dan orang lain menukarkan value tadi dengan uang gitu, dengan mereka membeli gitu. Sehingga saya dapat uang ya, dan uang itu bisa membuat saya jauh lebih bisa berdiri di atas kaki saya sendiri gitu. Saya bisa bayar buat kehidupan saya, terus saya mulai bisa ya bayar buat kuliah saya. Perlahan-lahan saya jadi mandiri. Minimum saya udah gak minta uang sama orang tua saya lagi gitu. Jadi fokusnya adalah gimana caranya biar kita bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Itu hal yang minimum ya. Kalau dalam konteks kita bergantung sama orang lain tuh kayak kita membutuhkan biaya dan lain-lain gitu ya. Dan fokusnya tadi, fokus buat nilai tambah. Nilai tambah apa yang bisa saya berikan sehingga saya bisa mendapatkan uang gitu. Karena tadi ya,
uang adalah alat tukar nilai tambah. Ya. Sebelum saya lanjutin, buat kamu yang merasa punya goal yang besar, tapi kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin mencapainya, atau mungkin kamu capek ataupun kamu burn out untuk mengejar goalmu sendiri, kamu bisa join free webinar Peaceful Warrior ya. Jadi kita bisa menjadi seorang warrior, menjadi orang pejuang, tapi kita tetap peaceful ya. Di webinar ini kamu akan belajar gimana membuat goal yang besar yang kamu merasa impossible itu menjadi possible. Yang kedua, gimana biar kamu tidak burn out ketika kamu mengejar goalmu ya. Dan yang ketiga, gimana kamu bisa menyelesaikan lebih banyak hal dengan melakukan delegasi. Jadi nggak ngelakuin semuanya sendirian. Oke. Kamu bisa join free webinarnya di akhir September ini ya, di hari Minggu 28 September dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Daftar sekarang karena slotnya terbatas ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi pertanyaan dari Feby. Jadi konteksnya mungkin itu ya, kalau misalnya kita mau berdiri di kaki kita sendiri dan bisa membiayai kehidupan kita sendiri, itu yang bisa kamu lakukan ya. Tapi kalau misalnya konteks tidak bergantung sama orang lain tuh, maksudnya kita bisa hidup sendirian aja gitu, tanpa hidup orang lain, itu mungkin agak sulit ya, karena manusia itu kan makhluk sosial ya, pasti butuh orang lain ya. Kita nggak bisa sendirian hidup kayak di hutan gitu misalnya sendirian. Ya bisa aja, tapi sulit banget kayak gitu. Dan kita pasti butuh orang lain juga untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi gitu. Kayak 7 Habits pun kan, dia kalau dari 7 habit itu mungkin habit 1, 2, 3 adalah habit yang berfokus pada diri sendiri gitu ya. Terus habit 4, 5, 6 itu habit yang gimana kita bisa berkolaborasi sama orang lain sehingga kita bisa menghasilkan jauh lebih banyak gitu ya. Habit keempat itu kan think win-win ya, berpikir win-win. Terus habit 5, memahami sebelum dipahami. Habit ke-6 adalah sinergi. Itu kan berkaitan sama orang lain, dan itu yang membuat kita bisa menghasilkan jauh lebih besar. Berkolaborasi, 1 tambah 1 bukan berarti 2, tapi bisa 5, 11, 100, dan seterusnya. Kamu bisa coba dengerin 7 Habits ini. Ini adalah episode episode podcast pertama saya itu ngebahas 7 Habit itu. Jadi ada 6 episode ya kalau nggak salah saya ngebahas itu. Kamu bisa dengerin di episode pertama saya. Ya jadi mungkin itu ya. Jadi summary-nya, kalau kamu mau berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung sama orang lain secara finansial, mulai buatlah nilai tambah sehingga nilai tambah itu bisa kamu jual dan kamu dapatkan income. Dan kalau misalnya maksudnya adalah tidak bergantung sama orang lain, benar-benar hidup sendirian, itu agak sulit karena kita pasti makhluk sosial, kita perlu kerja sama orang lain, kita perlu kolaborasi sama orang lain juga untuk menghasilkan hasil yang jauh lebih besar. Oke? Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa share ke teman-temanmu, ke orang terdekatmu, agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.